Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu beliau membahas tentang syubhat orang-orang para pelaku kesyirikan yang mengatakan bahwa istighatsah kepada selain Allah, yakni minta tolong kepada selain Allah, itu tidak termasuk syirik. Karena dalilnya, kata mereka, para orang-orang manusia ketika di padang mahsyar, mereka menunggu putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun datang kepada Adam, minta kepada Adam untuk segera diputuskan perkara mereka. Namun Adam menolak dan memerintahkan kepada Nabi Nuh. Demikian seterusnya, dari Nuh ke Nabi Ibrahim, dari Ibrahim ke Musa, dari Musa ke Isa, dan dari Isa ke Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi sujud kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad was'al tu'ta washfa' tushaffa' wa qul tusma' was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad dan berbicaralah, kau akan didengarkan, mintalah, kau akan dikabulkan permintaanmu, dan memohonlah syafaat, kau akan diberi syafaat. Maka kata mereka, ini bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu syirik kepada Allah, tentu para nabi dan rasul akan mengingkarinya. Ya, maka dari dalil tadi, yaitu dalil yang dikenal dengan asy-syafa'atul udma, syafaat yang agung milik Nabi SAW atau khusus kepada Nabi SAW, kata mereka, itu menunjukkan bahwa ketika kita istighatsah, minta kepada wali-wali yang telah mati, itu tidak termasuk syirik. Maka sudah dibantah oleh beliau bahwa kata beliau, istighatsah, minta pertolongan kepada selain Allah, itu enggak mesti syirik memang. Apabila, kata beliau, yang pertama, yang kita istighatsai, yang kita mintai pertolongan, itu memang punya qudrah, punya kemampuan untuk menolong kita. Sebagaimana kata beliau, Musa alaihissalam, ketika disebutkan di dalam surah Al-Qasas, Musa alaihissalam mendapati di Mesir ada dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu dari kalangan Bani Israel, yang satu dari kalangan orang-orang Mesir.
Maka yang dari Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Allah mengatakan fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka yang dari Bani Israel ini minta tolong istighatsah kepada Nabi Musa untuk melawan musuhnya. Maka Musa pun fawakazahu Musa faqada alaih. Musa pun memukul orang tersebut sehingga orang itu mati. Maka ini minta tolong istighatsah kepada makhluk memang dibolehkan, karena makhluk itu punya kudrah untuk menolong. Ya, makhluk itu memang punya kekuatan untuk menolong. Nah, ini pada perkara-perkara yang memang bukan menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau minta tolong kepada makhluk pada perkara-perkara yang makhluk tidak memiliki kekuatan untuk menolongnya, artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, maka ketika kita minta tolong kepada makhluk itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita bawakan jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau tadi, annal istighatsah bi ghairillahi laysat syirkan wa qad ajaba anha bi jawabain. Minta tolong istighatsah kepada selain Allah itu memang ada yang bukan kesyirikan. Beliau menjawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama seperti jawaban yang tadi sudah kita sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jawaban yang kedua kata beliau, annan nasa lam yastaghithu bihaula'il anbiya'il kiram liyuzilu anhum asyiddah walakinnahum yastashfi'una bihim 'inda Allah 'azza wa jalla liyuzila hadhihi asyiddah. Manusia ketika di padang mahsyar yang datang kepada Adam, yang datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, mereka ini bukan sedang minta kepada nabi-nabi tersebut. Mereka tidak menginginkan agar nabi itu yang menolong mereka, tidak. Tapi mereka menginginkan agar nabi itu minta tolongnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar para nabi-nabi tadi minta tolong, meminta kepada Allah untuk segera memutuskan perkara mereka. Bukan mereka ingin supaya nabi itu yang memutuskan perkara mereka, tidak. Tapi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka farqun baina man yastaghitsu bil makhluq liyakshifa anhu ad-darar was-su' wa man yastashfi'u bil makhluq ila Allah liyuzilallahu anhu dzalik. Maka ada perbedaan. Harus dibedakan antara minta tolong kepada makhluk agar makhluk itu yang menghilangkan kesusahannya, menghilangkan musibahnya, ya, menghilangkan mudaratnya, dengan minta tolong kepada makhluk agar makhluk itu berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan musibahnya, menghilangkan kesusahannya. Paham jemaah? Ya, ini dibedakan oleh beliau. Kemudian lanjut lagi kata beliau, anna istighatsatahum bil anbiya min babi talabi du'aihim ila Allah azza wa jalla ayyurihal khalqa min hadzal mauqifil azim. Mereka meminta kepada para nabi dan rasul di padang mahsyar itu dalam rangka memohon doa, minta doanya supaya para nabi dan rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika di padang mahsyar itu mereka tidak menghadapi peristiwa-peristiwa atau menghadapi perkara-perkara yang menyusahkan mereka. Karena kita tahu di padang mahsyar itu manusia dibangkitkan dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan, buhman. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Tudna syams qadra mil, didekatkan matahari dengan jarak 1 mil. Nah, itu fenomena yang menyusahkan mereka, fenomena yang memberatkan mereka, berat bagi mereka di padang mahsyar itu. Maka mereka datang kepada para nabi dan rasul agar mereka minta kepada Allah untuk menghilangkan kesusahan mereka, menghilangkan kepayahan mereka di padang mahsyar. Walaysa du'a lahum, bukan untuk supaya nabi ini yang menghilangkan kesusahannya, bukan. Para nabi nggak punya kemampuan untuk menghilangkan kesusahan yang ada di padang mahsyar. Bal talaba du'aihim li rabbihim azza wa jal wa hadha amrun jaiz.
Ini adalah perkara yang dibolehkan. Kemudian kata Syekh Utsaimin, kama anna sahabata radhiyallahu anhum yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yad'u Allah lahum. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, mereka itu sering datang kepada Nabi, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya Nabi berdoa kepada Allah untuk mereka, untuk para sahabat. Fa fi sahihain min hadithi Anas radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Pernah diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa ada kisah seorang sahabat yang masuk masjid ketika hari Jumat. Ada sahabat masuk masjid ketika hari Jumat dan Nabi SAW ketika itu sedang berkhutbah. Kemudian orang ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul fada'ullaha yughithuna. Wahai Rasulullah, ini terjadi paceklik. Wahai Rasulullah, harta-harta kami ludes. Ya, maksudnya pertanian kami atau ekonomi kami hancur. Ya, perekonomian kami hancur karena kemarau, karena paceklik ini. Demikian juga dengan jalan-jalan lain untuk mencari memulihkan ekonomi terputus. Maka doakan kami, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Baik, apakah permintaan sahabat ini adalah Nabi yang disuruh untuk menurunkan hujan? Bukan. Mereka nggak ngomong kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aghithna. Wahai Rasulullah, turunkan hujan kepada kami. Itu jelas perbuatan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilakukan para sahabat, ud'ullaha ayyughithana. Berdoalah kepada Allah. Wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar Allah yang menurunkan hujan kepada kami. Ya, para sahabat tidak mengatakan fa'aghithna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, turunkan hujan kepada kami. Karena Nabi tidak memiliki qudrah, tidak punya kemampuan untuk menurunkan hujan. Dan menurunkan hujan menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Manakala diminta kepada selain Allah, maka berarti jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya wa qala Allahumma aghithna 3 marrat. Nabi mengangkat tangannya, kemudian Nabi berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Fa ansya'allahu subhanahu wa ta'ala sahabatan fa amtarat. Maka kemudian Allah menjadikan awan-awan yang mengandung hujan, kemudian diturunkan hujan tersebut. Langsung seketika itu. Padahal kalau kita mau baca hadis lengkapnya, Anas bin Malik menceritakan, ma ra'ayna sahaban. Kami ketika itu tidak melihat ada awan sama sekali di langit. Tapi setelah Nabi SAW berdoa, datang awan-awan tersebut. Ya. Walam yarau syamsa usbu'an kamilan. Ketika itu turun hujan, kata Anas bin Malik, setelah turun hujan ini kami tidak pernah lagi melihat matahari selama 1 pekan. Artinya apa? Hujan terus. Ya, 1 pekan hujan terus. Enggak pernah melihat matahari. Wal matar yanhamir. Dan hujan ketika itu terus yang mengguyur kami. Wa fil jumu'ati taliyah dakhala rajulun awir rajulul awal. Ketika Jumat berikutnya datang orang tadi, orang yang Jumat kemarin minta diturunkan hujan, datang lagi kepada Nabi SAW. Maka dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, gharaqal mal wa tahaddamal bina. Wahai Rasulullah, harta-harta kami kelam, tenggelam, dan bangunan-bangunan hancur. Ya, bangunan-bangunan hancur. Fada'ullaha ta'ala yumsikha anna. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini kepada kami. Nah, ini perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menurunkan dan bisa menghentikan. Jadi kalau di Indonesia ada yang punya remote katanya.
bisa menurunkan dan menghentikan hujan. Nah, ini kadzib. Ya, kadzab orang-orang seperti ini. Yang percaya dengan orang-orang seperti ini sama musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbah, maka Nabi pun berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah. Beliau meminta kepada Allah seraya mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja. Artinya di sekitar Madinah, di pinggiran-pinggiran saja. Jangan turunkan hujan kepada kami. Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wa butunil audiyah wa manabitish syajar. Kemudian ditegaskan lebih spesifik oleh Nabi, ya Allah, turunkan hujan di dataran-dataran tinggi, di perbukitan-perbukitan, atau di lembah-lembah, atau turunkan hujan di tempat tumbuhnya pohon-pohon. Fanfajaratis sama wa kharaja sahaba yamshuna fis syams. Maka ketika itu langit cerah, ya, langit cerah seketika dan para sahabat pun kembali melihat matahari. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa minta doa kepada orang yang masih hidup itu amrun jaiz, perkara yang diperbolehkan. Minta tolong kepada orang yang masih hidup agar dia berdoa kepada Allah itu perkara yang diperbolehkan. Berbeda dengan yang dilakukan sama para pelaku-pelaku kesyirikan. Ketika minta kepada wali-walinya, minta perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, minta rizki, minta kesembuhan, ya, minta supaya dijauhkan dari mara bahaya, ya, dan lain sebagainya, yang merupakan perkara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat hanya melakukan ini ketika Nabi SAW masih hidup. Tidak diriwayatkan dari satu sahabat pun bahwa mereka minta doa kepada Nabi setelah wafatnya Nabi SAW. Karena mereka tahu itu adalah perbuatan yang syirik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang wafat itu terputus dengan orang yang masih hidup. Nabi SAW tidak mendengar doa mereka. Fahada talabu du'ai min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi azza wa jalla wa laysa du'aan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa istighatsatan bih. Apa yang diceritakan tadi, para sahabat minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat minta kepada Nabi. Ya, para sahabat minta doa kepada Nabi, bukan minta kepada Nabi. Wa bihadza yu'rafu anna hadhihi syubhat allati labbasa biha haula'i syubhatun la tanfa'uhum. Maka dari sini kita tahu bahwa syubhat yang tadi dilontarkan sama mereka bahwa minta-minta kepada istighatsah kepada wali-wali itu kata mereka bukan syirik, maka ini syubhat yang tidak bermanfaat bagi mereka. Bal hiya hujjatun dahidatun 'indallahi 'azza wa jalla. Bahkan itu menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala atas batilnya perbuatan mereka. Tsumma dzakara al-muallif rahimahullah annahu la ba'sa an ta'tiya li rajulin salihin ta'rifuhu wa ta'rifu salahahu fatas'aluhu ay yad'u Allah lak wa hadha haqqun. Kemudian penulis menegaskan, kata Syekh Utsaimin, bahwa enggak masalah ketika engkau mendatangi seorang yang soleh yang kau ketahui dia ini ada kebaikan, atau dia ini orang yang baik, akidahnya baik, agamanya baik, ibadahnya baik. Nggak mesti ustadz ya. Ya, rajulun soleh itu adalah seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia bukan seorang ustadz, seorang dai, nggak mesti. Kemudian kau datang kepada orang ini, orang yang soleh ini, kau minta kepada orang soleh ini agar dia berdoa kepada Allah untukmu. Ketika mungkin Anda sakit, Anda datang kepada orang teman Anda yang soleh, kemudian Anda mengatakan doa ana yo. Kan biasa kita seperti itu kan, doakan saya, mintalah kepada Allah untuk kesembuhan saya. Ini kata beliau hak, itu diperbolehkan. Illa annahu la yanbaghi lil insan ay yattakhidha dhalika daydanan lahu kullama ra'a rajulan salihan qala ud'u Allah li. Hanya saja meskipun dibolehkan, tidak
tidak harus atau jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Boleh minta kepada orang soleh, nah benar, tapi jangan dijadikan sebagai perkara-perkara yang dibiasakan. Apa itu? Setiap kali ngelihat orang soleh jaluk dungo. Iya, saben ngelihat orang soleh, dungakno ana yo, nggak kenal. Ketemu lagi sama orang soleh, duakno ana yo, duakno ana, terus seperti itu, dijadikan sebagai kebiasaan. Fa inna hadza laisa min 'adatis salafi radhiyallahu anhum. Kenapa nggak boleh? Karena ini bukan termasuk kebiasaan para salafus soleh. Tidak termasuk atau bukan kebiasaannya mereka. Wa fihi ittikalun ala du'ail ghair. Dan yang kedua, kenapa nggak boleh kebiasaan seperti ini? Karena nanti akan menjadikan seseorang bersandar kepada orang lain. Ya, dia nanti akhirnya bersandar kepada orang lain. Wa minal ma'lum annal insana idza da'a rabbahu bi nafsihi kana khairan lahu. Padahal telah diketahui bersama, seseorang itu lebih afdol dia sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih baik baginya daripada dia minta doa kepada orang lain, minta doa kepada ini, minta doa kepada itu, minta doa. Lebih baik dia sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak disalahkan juga kalau seorang minta doa kepada orang lain, tidak dikatakan salah, keliru. Tapi kalau itu dijadikan kebiasaan, nah ini yang keliru. Li'annahu yaf'alu ibadatan yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla, fa inna du'a min al-ibadah kama qala Allah taala ud'uni astajib lakum. Kenapa lebih afdol dia berdoa sendiri? Karena ketika dia berdoa sendiri, maka itu yang beribadah berarti siapa? Dia sendiri. Karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Maka lebih afdol doa sendiri, dan juga di samping itu kita berdoa sendiri, di samping itu kita minta doa kepada orang lain, ini diperbolehkan. Nah, yang keliru, minta doa kepada orang lain sedangkan dia sendiri gak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan doanya orang lain. Ini keliru. Inti kenapa nggak doa sendiri? Sudah, anak kemarin sudah minta sama fulan. Ini orang-orang lebih soleh dari anak ini, makomnya lebih tinggi daripada anak ini. Ya sudah, cukup doa mereka lebih makbul. Kalau anak ini kan hamba yang penuh dosa, gak dirungokno dungo, gak didengarkan doaku ini. Ini mencukupkan, akhirnya bersandar kepada orang-orang ini. Wal insanu idza da'a rabbahu bi nafsihi fa innahu yanalu ajral ibadah. Seorang ketika dia berdoa sendiri kepada Rabb-nya, kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah karena doa ibadah. Thumma ya'tamidu 'ala Allah 'azza wa jalla fi husulil manfa'ah wa daf'il madarrah. Kemudian dia ketika berdoa sendiri, hatinya itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin untuk mendapatkan suatu manfaat atau dia ingin supaya menghilangkan mudarat dari dirinya, maka yang dia sandarkan itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bersandarnya. Bi khilafi ma idza talaba min ghairihi ay yad'u Allah lahu fa innahu ya'tamidu 'ala dzalikal ghair. Tapi berbeda kalau dia minta doa kepada orang lain, maka nanti dia bersandar kepada orang lain tersebut. Wa rubbama yakunu ta'alluqu bihadzal ghair aktsar min ta'alluqihi billahi azza wa jalla. Bahkan sampai pada titik dikhawatirkan orang yang sukanya minta doa kepada orang lain ini, hatinya lebih terpaut dengan orang soleh tadi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar harapannya dia, rojaknya dia kepada orang soleh ini daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-kelamaan justru dia yang dimintai sama orang tersebut. Ketika kita minta kepada orang soleh, ternyata orang ini kalau sudah mengangkat tangannya ke atas, diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita datang kepada fulan orang soleh ini, kemudian kita minta agar dia berdoa kepada Allah, menini langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali seperti itu.
Akhirnya tersebar di kampung itu. Kon kok bisa dulu kan ini kan hidupmu susah, loro-loron, kok iso kon ngene? Ya ana njaluk donga mbek wong iku. Akhirnya apa yang terjadi? Viral. Di sini kan gitu. Hanya orang-orang ikut berbondong-bondong ke sana, minta kepada orang ini. Dan banyak yang terkabul, dikabulkan ketika minta doa kepada orang ini. Ketika orang ini meninggal, apa yang terjadi? Rame kuburannya jamaah. Rame kuburannya akhirnya. Sampai ada tukang parkirnya nanti karena saking rame. Nah, ini bahayanya, dampaknya kalau kita minta doa kepada orang lain. Meskipun nggak apa-apa, tapi ya tadi khawatirnya kalau terlalu sering minta doa kepada orang lain, kita mengandalkan orang tersebut, bersandar pada orang tersebut daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Syekhul Islam rahimahullah taala, "Idza talaba al-insanu min syakhsin ay yad'u lahu fa inna hadza minal mas'alatil madmumah." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila seseorang minta doa kepada orang lain, maka ini adalah perkara yang dicela. Ya, perkara yang tercela. Beliau menghukumi tercela, ya meskipun secara hukum asalnya boleh-boleh saja, namun beliau mengatakan tercela karena tadi saddud dzara'i, untuk menutup celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik. Ya, maka lebih afdol berdoa sendiri. Dan harus yakin, jangan mengatakan seperti orang tadi, saya hamba yang penuh dosa. Kalau doa langsung kepada Allah, Allah nggak akan mendengarkan doa kita. Ini sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita hamba yang penuh dosa, namun tidak menghalangi Allah untuk mendengarkan doa kita apabila memang kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mana yang lebih besar, dosa kita atau dosanya Ikrimah bin Abi Jahal? Ya, Ikrimah bin Abi Jahal dosanya lebih besar daripada kita. Sudah musyrik, ya, kelakuannya podo ambil bapaknya, kurang lebih sama bapaknya, 11-12 sama Abu Jahal. Pernah perang melawan Nabi dan para sahabatnya. Siapa yang punya dosa seperti ini, jemaah? Perang ngelawan Nabi dan para sahabatnya, ngelawan utusan Allah, manusia terbaik, diperangi sama dia. Ada yang punya dosa kayak gini? Nggak ada. Tapi ketika peristiwa Fathu Mekah, Ikrimah bin Abi Jahal jadi DPO. Nabi SAW memerintahkan untuk dibunuh. Uqtuluhum wa in wajadtumuhum mu'allikina ala astaril Ka'bah. Bunuh mereka. Meskipun kau dapati mereka bergelantungan di kain kiswahnya Ka'bah, harusnya nggak boleh kan bunuh di situ. Ya, tapi karena beleneknya Nabi sama 4 orang ini, tetap suruh bunuh. Hanya Ikrimah bin Abi Jahal pergi meninggalkan kota Mekah dengan mengendarai kapal. Sesampainya di tengah lautan, kapal diombang-ambingkan dengan ombak, terombang-ambing dengan ombak. Maka ketika itu sebagian awak kapal mengatakan, la tanfa'ukum alihatukumul yaum. Hari ini, ya saat ini, berhala-berhala kalian tidak ada manfaatnya. Artinya hanya Allah yang bisa menolong kalian. Maka dalam keadaan seperti itu, Ikrimah bin Abi Jahal berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Bukan lewat berhala lagi, tapi langsung berdoa kepada Allah. Ikrimah bin Abi Jahal mengatakan, Allahumma in anjaytani min hadha la ataitu Muhammadan wa la adau yadi ala yadayhi wa la ajiduhu annahu afuwan karim. Ya Allah, apabila kau selamatkan aku dari musibah ini, kau selamatkan aku ke daratan, sungguh aku berjanji akan mendatangi Muhammad dan aku akan letakkan tanganku di atas tangannya. Maksudnya aku akan membaiat dia dan masuk Islam, dan aku mendapati Muhammad itu orangnya pemaaf. Apa yang terjadi? Dikabulkan gak sama Allah Subhanahu wa taala? Dikabulkan, diselamatkan dari musibah itu. Sesampainya di daratan, dia pun mendatangi Nabi SAW dan melakukan apa yang sudah dia ucapkan kepada Allah, dan Nabi pun memaafkannya. Dan setelah itu Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam
dan membaik Islamnya. Jadilah salah satu di antara para sahabat Nabi SAW, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Nah, kalau sekelas Ikrimah saja yang musyrik, ya, yang pernah memerangi Nabi SAW, ketika berdoa kepada Allah ikhlas, diijabahi sama Allah, apalagi yang levelnya di bawah Ikrimah. Ya, maka jangan suudzon kepada Allah. Allah mendengar doa setiap hambanya. Fayanbaghi lil insan, kata Syekh Utsaimin, idza talaba min syakhsin ay yad'u lahu ay yanwi bidzalika naf'a dzalikal ghairi bi du'aihi lahu. Demikian juga seorang ketika dia minta doa kepada orang lain, dia hendaknya meniatkan agar orang yang dia mintai doa itu juga mendapatkan pahala atau mendapatkan seperti yang dia inginkan. Misalnya ada antum minta doa kepada teman antum, doakan saya supaya Allah memberikan saya rizki. Maka niatkan supaya teman anda ini yang berdoa ini, dia juga mendapatkan seperti yang anda minta, dapat rizki. Karena kata Nabi SAW, fa innahu yujar ala hada wa rubbama yanalu ma jaa bihil hadits anna ar-rajula idza da'a li akhihi bi dhahril ghaib qalatil malaika amin wa laka bimithliha. Karena kata Nabi SAW, seseorang yang mendoakan saudaranya, secara sembunyi-sembunyi, maka malaikat akan mengatakan kepada orang tersebut amin. Amin artinya Allahumma stajib, semoga Allah mengabulkan doamu, walaka bimithliha, dan bagimu yang semisal dengan doa yang kau ucapkan itu. Artinya dia juga mendapatkan pahala dari doa tersebut atau mendapatkan apa yang diminta dari doa tersebut. Kalau ada teman anda misalnya minta doakan supaya didatangkan jodohnya, mungkin dia tidak zuat-zuat gitu, nggak nikah gitu. Anda yang sudah nikah mendoakannya, maka dapat apa? Hanya zuat lagi. Nggak mesti dapat pahala juga, jangan dipahami dapat istri lagi. Baik, kita lanjutkan. Walahum syubhatun ukhra. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita kembali ke matan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan bagi para pelaku-pelaku kesyirikan ini, mereka punya syubhat lagi. Ini syubhat yang terakhir sebelum penutupan. Ini syubhat yang terakhir. Apa itu? Qissatu Ibrahim alaihi salam lamma ulqiya finnar i'tarada lahu Jibril fil hawa. Yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, bakar Nabi Ibrahim dan minta tolong kepada berhala-berhala kalian. Maka kemudian Allah mengatakan, faqulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Nah, di balik itu, di balik peristiwa ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, ada dialog antara Ibrahim dengan Jibril alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, Jibril datang ke Nabi Ibrahim, menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Kata Jibril, alaka hajah. Kata Jibril, wahai Ibrahim, apakah kau membutuhkan aku? Apakah kau butuh bantuan? Apakah kau membutuhkan bantuan? Faqala Ibrahim, maka Ibrahim menjawab Jibril, amma ilaika fala. Adapun bantuanmu, enggak butuh aku. Ini Jibril ngomong. Jibril, malaikat yang paling mulia, ketika menawarkan bantuan kepada Ibrahim alaihissalam, Ibrahim mengatakan amma ilaika fala. Adapun bantuanmu, enggak, ana enggak butuh sama bantuanmu. Qalu falau kan, ini ada lanjutannya cuma enggak disebutkan di sini. Kata Ibrahim, amma ilallah fana'am. Adapun pertolongan Allah, iya, aku butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syubhatnya, ya sisi syubhat mereka, kata beliau, falau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Seandainya minta tolong kepada Jibril itu syirik, maka pasti Jibril tidak akan menawarkan pertolongan. Paham maksudnya? Artinya kalau diiyai sama Nabi Ibrahim, ketika Jibril datang kemudian menawarkan bantuan, wahai Ibrahim, apakah kau butuh bantuanku? Diiyani sama Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim sedang berbuat syirik? Karena memadamkan api atau menolong Ibrahim dari kobaran api itu katanya menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Jibril kok bisa untuk menolong Ibrahim alaihissalam? Berarti ketika Nabi Ibrahim mengiyakan bantuan Jibril, berarti apakah Nabi Ibrahim sedang berbuat syirik? Kenapa nggak dikatakan berbuat syirik? Karena Jibril punya apa? Qudrah. Jibril punya qudrah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menolong Ibrahim dari bahaya yang sedang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kobaran api itu. Jibril diberikan kekuatan, diberikan qudrah, kemampuan untuk menolong itu. Kemampuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana jawaban beliau, anna hadza min jinsi syubhatil ula. Jawabannya sama seperti syubhat yang sebelumnya. Fa inna Jibrila arada alaihi ay yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim pada perkara yang Jibril punya qudrah, punya kemampuan untuk menolong Ibrahim. Fa innahu kama qala Allah taala fi. Karena sesungguhnya Jibril itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Najm ayat yang kelima, syadidul quwa. Ya, Jibril itu punya kekuatan yang syadid, punya kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat, kekuatan Jibril. Falau adinallahu lahu ay ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha minal ard wal jibali wa yulqiyaha fil masyriqi awil maghrib la fa'al. Seandainya Allah mengizinkan Jibril untuk mengambil apinya Ibrahim. Nabi Ibrahim kan sedang dibakar ini. Allah berikan kekuatan kepada Jibril untuk bisa mengambil api Ibrahim, ya, kemudian dilemparkan api ini ke arah timur dan arah barat, atau memindahkan gunung, ya, memindahkan gunung dan seterusnya dari kekuatan-kekuatan Jibril alaihissalam. Seandainya Allah mengizinkan, dilakukan sama malaikat Jibril. Kemudian juga Jibril ketika menawarkan bantuan kepada Ibrahim itu atas inisiatif sendiri atau dari perintah Allah? Dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak akan berbuat kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim. Ya, para malaikat gak pernah durhaka kepada Allah. Gak pernah ngomong nggak pernah tidak nurut sama Allah. Mereka senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Maka ketika Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim, maka berarti itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diiyakan sama Ibrahim, maka tidak termasuk syirik. Ya, tapi karena kuatnya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim maunya langsung pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi Ibrahim ini dikenal dengan tauhidnya yang luar biasa. Walau amarahu ay yad'a Ibrahim fi makanin ba'idin anhum la fa'al. Seandainya Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan Nabi Ibrahim ke tempat yang jauh, maka dilakukan sama Jibril alaihissalam. Walau amarahu ay yarfa'ahu ila sama la fa'al. Seandainya Allah memerintahkan Jibril untuk mengangkat Nabi Ibrahim ke langit, dilakukan sama Jibril alaihissalam. Maka itu bukan termasuk kesyirikan. Wa hadza ka rajulin ghaniyyin lahu malun katsir yara rajulan muhtajan faya'ridu alaihi ay yuqridahu aw ay yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatahu. Nah, ini kata beliau mirip seperti kasus ada seorang yang kaya raya.
dia punya harta yang banyak. Kemudian dia ngelihat ada seorang yang fakir, miskin. Orang kaya ini ngelihat ada orang miskin, orang yang membutuhkan. Maka orang kaya ini menawarkan pinjaman kepada orang miskin tadi, atau menawarkan hibah. Gak usah pinjam, tak kei kok. Untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Fayaqba dzalika ar-rajulul muhtaj ayakhudha wa yasbir ila ayyatiyahu Allahu birizqin la minna fihi li ahad. Ternyata orang miskin ini tadi dia menolak hibah dari orang kaya. Dia memilih untuk bersabar dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala daripada menerima pemberian orang lain. Fa aina hadza min istighatsatil ibadah wasyirki law kanu yafqahun. Maka dari sisi mana ini kok dihubung-hubungkan dengan istighatsah? Ya, dari sisi mana ini kok dihubungkan dengan istighatsah? Seandainya orang miskin tadi yang ditawari sama orang kaya tadi itu, ditawari bantuan, ini orang miskin ini banyak utangnya, kebutuhannya itu gajinya tidak mencukupi kebutuhannya. Tahu-tahu datang orang kaya ngasih bantuan, di sini loh kayak nutup utangmu, di sini loh buat bayar sekolah anakmu, di sini loh buat bayar ini, intilah kekurangan. Ketika orang miskin ini menerima bantuan tersebut, apakah orang miskin ini dikatakan berbuat syirik? Tidak. Karena memang orang kaya ini mampu untuk menolong orang miskin ini. Sama seperti Jibril tadi, ketika Nabi Ibrahim menerima bantuan Jibril, mengiyakan bantuan Jibril, maka itu bukan kesyirikan. Karena memang Jibril mampu untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu melakukan hal tersebut. Nah sekarang ente minta-minta kepada kuburan-kuburan, minta kepada wali-wali, apa mereka punya kudrah untuk menolong Anda? Tidak ada. Mereka nggak punya kemampuan, bahkan mereka nggak mampu untuk menolong dirinya sendiri, apalagi menolong Anda. Fa'ainal uqul, di mana akal mereka? Makanya di sini beliau mengatakan laukanu yafqahun, seandainya mereka memahaminya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka selesai syubhat yang terakhir. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk al-ikhtitam atau pembahasan penutup ya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Barangkali ini bisa kita sampaikan, kita akhiri perjumpaan kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.